Selamat pagi adik-adik semuanya. Kembali lagi bersama saya Cici Desti dan Cici Astrid. Ya, kita sekarang mau ibadah sekolah minggu Online. Ya, teman adik-adik semuanya, kita mau sama-sama memuji nama Tuhan. Kita mau sama-sama bisa beribadah biarpun semuanya di rumah masing-masing ya, Betul. Cici Astrid ya. Oke, sebelumnya kita mau berdoa dulu. Yuk semuanya kita mau lipat tangan, tutup mata, semuanya kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami semua anak-anak-Mu masih ada Tuhan di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami percaya semuanya Tuhan dalam keadaan tubuh yang sehat, jiwa yang sehat semuanya Bapa. Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan, kami masih bisa beribadah Tuhan biarpun di rumah kami masing-masing. Tapi kami bersyukur Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pimpin ibadah sekolah minggu ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, Cici Astrid hari ini happy nggak? Happy banget. Wah, Cici puji Desti Tuhan. happy nggak? Happy dong, Cici Lala happy. Happy, adik-adik semua pastinya happy juga. Sekarang kita mau angkat pujian. Hari ini kurasa bahagia. Ayo semuanya adik-adik yang di rumah berdiri ya, semuanya menggunakan gerakan. Bersama saudara seiman, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Ayo kita bergandengan tangan dengan mami papi ya. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, tunjuk teman-teman ya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Ayo kita bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Hai Cici Astrid. Iya, Cici Kalau Desti. hari Minggu kita biasanya kemana ya? Pasti pergi Kemana perginya? Ke IP? ke sekolah minggu. Oh, ke sekolah minggu, betul. Kalau keadaan lagi normal, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kita sekolah. Hari Minggu saatnya kita memuji nama Tuhan. Ayo kita angkat pujian sekolah minggu tujuanku. Semuanya bangkit berdiri lagi, kita pakai gerakan. Na 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 na
yang kau tuju. Oh, kemanakah kau akan pergi di hari Minggu yang cerah? Sekolah minggu tujuanku, sekolah minggu tujuanku, sekolah minggu jawabku, memuji Tuhan, dengarkan cerita tentang indahnya kasih Yesusku. Imanku, imanmu bertumbuh, iman kita bertumbuh dalam cintanya. Na 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 na. Kemanakah tempat yang kau tuju? Oh, kemanakah kau akan pergi? Kemanakah tempat yang kau tuju? Oh, kemanakah kau akan pergi di hari Minggu yang cerah? Sekolah minggu tujuanku, sekolah minggu tujuanku, sekolah minggu jawabku, memuji Tuhan, dengarkan cerita tentang indahnya kasih Yesusku. Imanku, imanmu bertumbuh, iman kita bertumbuh dalam cintanya. Na 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 na. Ya, kita mau siapin hati kita mau sekarang saatnya mau mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau pakai hati kita, mulut kita, tangan kita, semuanya sama-sama tetap memuji nama Tuhan. Kita tetap bersyukur dalam keadaan kita saat ini, tapi kita tetap bersyukur karena Tuhan Yesus selalu ada buat kita. Kita angkat pujian, bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku.
takkan pernah kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, oh Yesusku. Oh Yesusku, kau sangat ku cinta, Yesusku. Oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Shalom, anak-anak sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan. Jumpa lagi dalam kebaktian online Sekolah Minggu GGP Shalom. Kita mau berikan waktu kita yang terbaik saat ini. Kita mau dengar firman Tuhan. Mari kita mau sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, buat hari yang baru yang Tuhan beri buat kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan tetap begitu mengasihi kami. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, dan pemeliharaan bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan tolong kami, Tuhan buka hati kami, Tuhan buka pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang mau Tuhan sampaikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah berdoa dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini saya mau cerita tentang seorang anak SD, kelas 4 SD. Nah, anak ini senantiasa mengucap syukur, senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan, walaupun dia menghadapi banyak kesulitan di dalam kehidupannya. Anak ini bernama Andoy. Dia tinggal di satu desa di Filipina. Dan dia bukan orang yang hidup berkecukupan atau orang yang kaya, tapi dia adalah orang yang sederhana. Setiap hari ketika dia akan berangkat ke sekolah, dia harus berjalan kaki. Kalau mungkin anak-anak di sini diantar mobil, diantar motor, atau naik angkutan umum, tapi Andoy ini harus berjalan kaki. Dia harus melewati tanah yang berbatu-batu dan dia harus menyeberang jalan raya yang sangat berbahaya. Karena di jalan raya itu seringkali lewat kendaraan besar dalam kecepatan tinggi. Nah, anak-anak, setiap kali setelah melewati menyeberang jalan dan tiba di seberang dengan selamat, Andoy senantiasa mampir di gereja dan dia berdoa. Nah, kebiasaannya ini dia lakukan setiap hari. Ada satu orang yang memperhatikan kebiasaan ini. Beliau bernama Pendeta Agaton. Pendeta Agaton ini senantiasa memperhatikan kebiasaan Andoy. Dan satu hari, Pendeta Agaton bertanya kepada Andoy, menyapa Andoy ketika Andoy datang di gereja. Bagaimanakah kamu, Andoy? Apakah kamu tidak akan ke sekolah? Pak Pendeta, aku akan ke sekolah hari ini. Mulai sekarang, jangan menyeberang jalan raya sendirian. Saya akan menemani kamu ke seberang dengan selamat. Terima kasih Pak Pendeta. Kenapa kamu tidak pulang sekarang? Aku hanya ingin menyapa Tuhan Yesus, sahabatku. Lalu pendeta itu meninggalkan Andoy untuk melewatkan waktunya bersama Tuhan Yesus di depan altar. Tapi kemudian pendeta tersebut bersembunyi di balik altar untuk mendengarkan apa yang Andoy bicarakan dengan Tuhan di surga. Tuhan, Engkau tahu ujian matematikaku hari ini sangat buruk. Tapi aku tidak mencontek, walaupun temanku melakukannya. Ayahku mengalami musim paceklik
Dan yang bisa kumakan hanyalah kue ini. Terima kasih buat kue ini, Tuhan. Aku tadi melihat anak kucing malang yang kelaparan, dan aku memberikan kueku yang terakhir buatnya. Lucunya, aku gak begitu lapar. Oh iya, lihat Tuhan, ini sepatuku yang terakhir. Aku mungkin harus berjalan tanpa sepatu minggu depan. Kau tahu, sepatu ini akan rusak. Tapi tidak apa-apa. Paling tidak, aku bisa tetap pergi ke sekolah. Tuhan, orang-orang berbicara bahwa kami akan mengalami musim panen yang susah bulan ini. Bahkan beberapa temanku sudah berhenti sekolah. Tolong bantu mereka, Tuhan, supaya mereka bisa sekolah lagi. Oh iya, Tuhan, kau tahu, ibu memukulku lagi. Ini memang menyakitkan, tapi aku tahu sakit ini akan hilang. Paling tidak, aku masih punya seorang ibu. Tuhan, kau mau lihat lukaku? Aku tahu kau mampu menyembuhkannya. Tolong jangan marahi ibuku ya. Dia hanya sedang lelah dan khawatir akan kebutuhan makanan dan biaya sekolahku. Itulah mengapa ia memukul aku. Oh Tuhan, aku rasa aku sedang jatuh cinta saat ini. Ada seorang gadis cantik di kelasku, namanya Anita. Menurut engkau, apakah dia akan menyukaiku? Bagaimanapun juga, paling tidak aku tahu engkau tetap menyukaiku, karena aku tidak usah menjadi siapapun hanya untuk menyenangkanmu. Engkau adalah sahabatku, Tuhan. Hai, ulang tahunmu sebentar lagi. Apakah engkau gembira? Tunggu saja sampai engkau lihat. Aku punya hadiah untukmu. Tapi ini kejutan bagimu. Aku berharap engkau akan menyukainya. Ups, aku harus pergi sekarang. Selamat siang. Bapak Pendeta, aku sudah selesai berbicara dengan sahabatku. Anda bisa menemaniku menyeberang jalan sekarang. Kegiatan tersebut berlangsung setiap hari. Andoy tidak pernah berhenti sekalipun. Dia selalu hadir untuk berdoa. Pendeta Agaton berbagi cerita ini kepada jemaatnya di gereja. Setiap hari Minggu, karena ia belum pernah melihat suatu iman yang kepercayaannya yang murni kepada Allah. Senantiasa bersyukur walaupun dalam keadaan sulit. Pada hari Natal, Pendeta Agaton jatuh sakit sehingga dia tidak bisa memimpin gereja dan dirawat di rumah sakit. Gereja diserahkan pengelolaannya kepada 4 wanita tua yang tidak pernah tersenyum dan selalu menyalahkan segala sesuatu yang orang lain perbuat. Hari itu hari Natal. Ketika Andoy tiba dari pesta Natal di sekolahnya dan mulai berdoa. Halo Tuhan, aku... Kurang ajar kamu bocah. Tidakkah kamu lihat kami sedang berdoa? Keluar! Di mana Bapak Pendeta Agaton? Dia seharusnya membantuku menyeberangi jalan. Dia menyuruhku mampir lewat pintu belakang gereja. Tidak hanya itu, aku juga harus menyapa Tuhan Yesus. Ini hari ulang tahunnya. Aku punya hadiah untuknya. Ketika Andoy mau mengambil hadiah tersebut dari dalam bajunya, seorang dari keempat wanita itu menarik kerahnya dan mendorongnya keluar gereja sambil berkata, Keluarlah bocah, atau kamu akan dihukum. oleh karena itu, Andoy tidak punya kesempatan lain
tidak punya pilihan lain kecuali sendirian menyeberangi jalan raya yang berbahaya tersebut di depan gereja. Dia mulai menyeberang jalan ketika tiba-tiba sebuah bus datang melaju dengan kencang. Di situ ada tikungan yang tidak terlihat pandangan. Andoy melindungi hadiah tersebut di dalam saku bajunya sehingga dia tidak melihat datangnya bus tersebut. Waktunya tidak cukup untuk menghindar dan Andoy tewas seketika. Orang-orang di sekitarnya berlarian dan mengelilingi tubuh bocah malang tersebut yang sudah tidak bernyawa. Tiba-tiba, entah dari mana, muncul seorang pria berbaju putih dengan wajah yang halus dan lembut, penuh dengan air mata datang dan memeluk tubuh bocah malang tersebut. Dia menangis. Orang-orang penasaran dengan dirinya dan bertanya, "Maaf Tuan, apakah Anda keluarga bocah malang ini? Apakah Anda mengenalnya?" Pria tersebut dengan hati yang berduka karena penderitaan yang begitu dalam segera berdiri dan berkata, "Dia sahabatku." Hanya itulah yang ia katakan. Dia mengambil bungkusan hadiah dari dalam baju bocah malang tersebut dan menaruhnya di dadanya. Dia lalu berdiri dan membawa pergi tubuh bocah malang tersebut dan keduanya menghilang. Orang-orang semakin penasaran. Di malam Natal, Pendeta Agaton menerima berita yang sungguh mengejutkan. Dia berkunjung ke rumah Andoy untuk memastikan siapa pria berbaju putih tersebut. Pendeta itu bertemu dan bercakap-cakap dengan kedua orang tua Andoy. Bagaimana Anda mengetahui putra Anda meninggal? "Seorang pria berbaju putih yang membawanya kemari," ucap Ibu Andoy terisak. Apa katanya? Ayah Andoy berkata, "Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia sangat berduka. Kami tidak mengenalnya, namun sepertinya dia begitu mengenal Andoy dengan baik. Tapi ada suatu kedamaian yang sulit dijelaskan mengenai dirinya. Dia menyerahkan anak kami dan tersenyum lembut. Dia menyibakkan rambut dari wajah Andoy dan memberikan kecupan di keningnya. Kemudian dia membisikkan sesuatu." Apa yang dia katakan? Ayah Andoy berkata, "Terima kasih buat kadonya. Aku akan segera berjumpa denganmu. Engkau akan bersamaku." Dan sang ayah melanjutkan, "Anda tahu, kemudian semuanya itu terasa begitu indah. Aku menangis, tetapi tidak tahu mengapa bisa demikian. Yang aku tahu, aku menangis karena bahagia. Aku tahu putraku sudah berada di surga sekarang. Tapi tolong katakan padaku, Bapak Pendeta, siapakah pria ini yang selalu berbicara dengan putraku setiap hari di gerejamu? Anda seharusnya mengetahui karena Anda selalu berada di sana setiap hari, kecuali pada waktu putraku meninggal." Pendeta Agaton tiba-tiba mengeluarkan air mata. Dengan lutut gemetar, dia berbisik, Dia tidak berbicara dengan siapa-siapa, kecuali dengan Tuhan. Andoy sudah berada di surga bersama Tuhan Yesus. Andoy memiliki hati yang selalu bersyukur. Dalam keadaan yang sulit sekalipun, dia tetap bersuka cita karena dia tahu dia punya sahabat sejati yang selalu mengasihi dia, yaitu Tuhan Yesus. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah dengar cerita bagaimana Andoy walaupun dalam kesulitan, walaupun dalam banyak penderitaan, tetapi dia tetap bersyukur dan tetap bersuka cita karena dia tahu dia punya sahabat yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat ini mami papi di rumah atau anak-anak juga di rumah mungkin mengalami kesulitan.
mungkin mengalami banyak tantangan. Tetapi percayalah bahwa Tuhan Yesus adalah sumber segala pertolongan kita. Kita mau tetap setia kepada Tuhan. Kita mau belajar tetap bersyukur dan tetap bersuka cita. Apapun yang kita alami, kesulitan apapun yang kita alami, kita mau mengandalkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Ya anak-anak, mari kita tetap belajar bersyukur dan tetap bersuka cita dalam segala kesulitan. Kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat firman Tuhan hari ini. Kami mengucap syukur karena kami punya Allah yang hidup. Kami punya Tuhan Yesus yang baik yang mengasihi kami. Kami mau belajar Tuhan untuk tetap bersyukur, untuk tetap bersuka cita di dalam menghadapi setiap kesulitan yang harus kami hadapi. Karena kami mau menghadapinya bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan memberikan solusi yang terbaik, memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kami semua. Berkati Tuhan untuk orang tua setiap anak-anak sekolah minggu, Tuhan yang memberkati usaha pekerjaan, Tuhan yang memberkati dalam semua pelayanan, sehingga melalui kehidupan keluarga setiap anak sekolah minggu ini, nama Tuhan dipermuliakan. Berikan kami kesehatan, kekuatan Tuhan, lindungi kami, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga dimanapun kami berada, kami tetap dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Berkati untuk sekolah anak-anak Tuhan, walaupun mungkin saat ini masih online, Tuhan yang menolong, Tuhan memberkati, beri hikmat daripada Tuhan. Berkati juga guru-guru mereka dalam mempersiapkan setiap bahan, setiap materi untuk mengajar. Tuhan, kami juga berdoa buat pemerintahan negara kami, Tuhan yang menolong untuk Bapak Presiden dan seluruh aparat untuk mengatasi masalah corona ini. Biarlah hikmat yang daripada Tuhan, pertolongan daripada Tuhan boleh menyertai kepada beliau. Tuhan juga yang memberkati untuk tenaga medis yang berjuang di garda depan, Tuhan yang menolong, memberi kesehatan, kekuatan, dan perlindungan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mau menyerahkan setiap doa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan setiap kehidupan anak-anak sekolah minggu, kehidupan kami pribadi, lepas pribadi ke dalam tangan pertolongan Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih Tuhan. Tuhan juga memberkati untuk semua yang terlibat dalam kebaktian online ini sehingga boleh terlaksana dengan baik. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong, dan Tuhan yang senantiasa menyertai. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan, amin.